Menyampaikan gagasan dalam kegiatan berbicara yang dimulai dengan menyusun kerangka topik. Kerangka topik itu adalah kerangka gagasan yang disusun dengan menuliskan rangkaian butir-butir dalam bentuk topik gagasan. Berikut ini contoh kerangka topik yang sudah saya buat dengan judul virus COVID-19. Konteksnya itu sambutan dari saya, Risna Septiani. Kerangkanya itu meliputi satu pembukaan, yaitu salam dan sapaan kehormatan. Kedua, yaitu apa itu COVID-19. Ketiga, dari mana asal virus COVID-19. Keempat, bagaimana virus COVID-19 ini bisa menular. Yang kelima adalah bagaimana cara mencegah agar terhindar dari virus COVID-19. Dan yang keenam adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga saya juga bisa menyampaikan sedikit informasi tentang COVID-19 ini kepada teman-teman semua. Saya Risna Septiani, mohon izin untuk menyampaikan topik gagasan tentang virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 atau yang bisa kita kenal virus corona adalah virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa aja, bisa bayi, anak-anak, dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan ibu menyusui, itu juga bisa terpapar virus COVID-19. Dan infeksi COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di negara Cina, sekitar akhir Desember 2019. Dan virus ini menyebar sangat cepat ke berbagai negara yang ada di dunia, bahkan juga menyebar sampai ke negara Indonesia. Yang hal ini membuat banyak negara melakukan kebijakan, mengeluarkan kebijakan yaitu lockdown yang berfungsi untuk mencegah penularan virus corona itu sendiri. Virus corona ini diperkirakan berasal dari hewan seperti kelelawar, unta, kodok, dan lain-lain, dan bisa menular dari hewan ke manusia, bahkan bisa juga menular dari manusia ke manusia lainnya hanya melalui percikan dahak atau batuk, bahkan bersin gitu ya. Nah, ketika seseorang itu terinfeksi virus corona, seseorang itu pasti akan mengalami gejala. Di antaranya itu batuk, pilek, flu, bersin-bersin, bahkan sampai ada yang sesak nafas. Nah, ketika orang itu terserang virus corona itu ya tadi bisa sampai mengalami sesak nafas akibat infeksi pada paru-parunya. Bahkan bisa juga yang lebih parahnya itu adalah mengakibatkan kematian. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah virus corona yaitu adalah mencuci tangan dengan air mengalir, tentunya menggunakan sabun antibakteri. Yang kedua adalah menggunakan masker medis ya. Yang paling penting itu sebenarnya, yang paling utama itu adalah masker medis, karena dia sudah teruji standarisasinya, sudah aman, sudah layak uji, dan lebih menyaring udara, menyaring virus-virus itu lebih tersaring jika menggunakan masker medis ketimbang masker kain biasa.
Apalagi kita misalnya menggunakan masker medis itu dua lapis ya, maksudnya yang pertama itu, lapisan pertama itu kita gunakan adalah masker medis, yang kedua itu di luarnya itu kita pakai masker kain, dan itu lebih protek untuk mencegah penularan virus ya. Dan yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh. Itu penting banget, menjaga daya tahan tubuh dengan cara olahraga, yang pastinya olahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, terutama makan buah, makan sayur, itu penting banget. Dan jangan lupa minum air putih. Minum air putih yang banyak itu sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh. Serta kita juga dianjurkan untuk berjemur setiap pagi selama kurang lebih 15 menitan ya, kurang lebih 15 menit di bawah matahari, sekitar jam 9 atau jam 10 pagi itu mataharinya sangat-sangat bagus sekali untuk vitamin yang mengandung vitamin D ya, untuk menambah kekebalan tubuh kita. Dan yang keempat itu adalah menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Physical distancing ini adalah menjaga jarak dengan orang lain sekitar 1 meter dari kita. Jarak kita dengan orang lain itu sekitar 1 meter. Dan isolasi ini dilakukan jika kita sudah memiliki gejala-gejala virus corona tadi, dan sebaiknya kita periksakan dulu ke dokter atau kita melakukan rapid test atau swab test untuk memastikan apakah kita terkena virus corona atau tidak. Jika kita memang benar terpapar virus corona, sebaiknya kita melakukan isolasi. Isolasi itu ada 2 tempatnya, yaitu isolasi karantina yang telah disediakan oleh pemerintah maupun isolasi mandiri di rumah gitu. Terus yang kelima adalah membersihkan rumah dan melakukan disinfektasi secara rutin. Itu juga penting banget. Dan yang keenam adalah terus mencari informasi mengenai penyebaran virus COVID-19 ini, tentunya dari sumber-sumber yang akurat dan terpercaya ya. Dan yang ketujuh itu, jika kita merasa badan kita itu kurang sehat, sebaiknya hindari dulu yang namanya perjalanan jauh seperti itu. Dan bila kita mengalami gejala infeksi virus corona itu, segera periksakan diri ke dokter dan supaya bisa dipastikan penyebabnya apa dan diberikan penanganan yang tepat oleh dokter. Jika memang hasil swab test atau rapid test itu menunjukkan kita positif COVID, maka segeralah kita melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi di tempat karantina yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan jika memang hasilnya negatif, sebaiknya kita juga harus terus waspada ya, atau melakukan protek terhadap diri kita sendiri gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya, atau social distancing. Dan semoga virus ini cepat-cepat hilang dari dunia ini ya, terutama di Indonesia. Dan mohon maaf juga jika masih ada kata-kata yang salah atau banyak kurangnya. Saya mohon maaf sekali lagi kalau misalnya memang banyak ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.